Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen terbentuk pada bentuk umum, yaitu fx sama dengan ka pangkat x. Atau bisa dibilang juga dengan y sama dengan ka pangkat x. K di sini bisa disebut juga dengan k atau konstanta, dan a di sini disebut dengan basis. Syarat fungsi eksponen adalah a itu harus lebih dari 0 atau a tidak sama dengan 1. Sekarang grafik fungsi. Eksponen. Yang pertama, jika a lebih dari 0, maka monoton naik. Yang kedua, jika a di antara a dan 0 dan 1, maka monoton turun. Dan yang ketiga, memotong sumbu y di 0, k. Lanjut saja ke contoh nomor 1. Lukislah grafik fungsi. F dalam kurung x sama dengan 4x. Kita ini masukin angkanya, bisa terserah kalian mau kayak gimana, mulai dari mana. Cuman kita mulai yang kecil aja, dari angka yang paling kecil biar lebih mudah. Kita bisa dari x3, lalu x2, x1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari karena di sini fx-nya sama dengan 4x, yang berarti y-nya juga sama 4x. Jadi agar mencari x ini kita tulis dulu seperti ini. Untuk mencari yang ini, jajaran ini, kita x ganti dengan min 3. Lalu kita buat menjadi positif, yaitu 1/4 pangkat 3 atau 1/64. Untuk mencari yang bagian ini, kita tulis 4 min pangkat min 2, lalu kita ubah juga ke positif, yang menjadi 4 pangkat 2 atau bisa juga 4/16. Terus untuk mencari yang min 1 ini, kita tulis 4 min 1,
diubah menjadi positif, yaitu 1/4. Karena ini satu dia tidak ditulis ya, bisa juga untuk yang mencari 0 ini kita tulis 4/0. Dalam eksponen 4/0 itu ditulis 1. Lalu 4/1 sama dengan 4, dan untuk mencari yang ini yang kedua terakhir 4/2 sama dengan 16. Nah, kita tulis di kolom ini yang sudah tadi kita hitung. Sini 1/64, sini 1/16, sini 1/4, di sini 1, di sini 4, dan di sini 16 sampai seterusnya. Lalu kita tulis di bawah sini x, y-nya itu 3,1/64. Lalu kita tulis saja di sini min 3 1/64, di sini min 2,1/16. Jangan sampai tertukar, jadi x yang pertama lalu y. Lalu di sini min 1,1/4, di sini 0,1, di sini 1,4, di sini 2,16, dan seterusnya. Nah, lalu kita buat grafiknya. Di sini saya sudah membuat grafiknya. Tadi di tabel itu x-nya kan dari min 3 sampai 2. Nah, di sini kita bikin titiknya dari negatif 3 sampai angka 2. Nah, tadi untuk membuat grafiknya itu min 3 tadi adalah 1/64. Kita buat 1/64 di sini saja ya, anggap saja ini 1/64. Lalu kita buat garis seperti ini ke sini. Nah, tadi di bawah min 2 y-nya adalah 1/12. Anggap saja di sini 1/16. Lalu kita buat garis seperti ini saja di sini. Dan untuk min 1 tadi y-nya adalah 1/4. Kita anggap saja itu 1/4 di situ ya. Lalu untuk y-nya yang di bawah 0 itu adalah 1. Jadi kita titik di sini dan di sini. Lalu untuk ini angka 1 ini di angka 4 y-nya. Jadi kita buat seperti ini. Kita kasih titik di sini. Lalu untuk x2 y-nya adalah 16. Jadi kita akan buat dari sini. Kita kasih titik di sini. Lalu kita langsung saja buat garis dari titik-titik ini. Garisnya harus lurus ya, harus benar. Nah, ketika sudah sampai sini, ini kan itu sampai seterusnya, jadi tidak terbatas. Dan ini juga garis sebelah sini ini akan mendekati sumbu x, tapi ini tidak akan bisa menyembus sumbu x. Nah, garis ini disebut dengan asimtot karena tidak akan bisa menyentuh x, hanya sumbu x hanya mendekatinya saja. Jadi terus lalu kita buat domain. Domainnya itu yang mana? Domain adalah sumbu x. Jadi kita tulis di sini adalah, kan kalau garis ini sampai sana nggak bakal terus gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini min tak terhingga
koma sampai tak terhingga, dan juga rank itu adalah daerah hasil. Itu ini ya, sumbu Y, karena tadi sumbunya tidak akan bisa melewati angka 0 ini, melewati sumbu X. Jadi di sini kita tulisnya 0, sampai tak terhingga. Lalu di sini juga ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai. Peristiwa yang terjadi masuk dalam pertumbuhan, misalnya pertambahannya produk atau berkembangbiakan bakteri. Jadi pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan suatu nilai dalam peristiwa yang terjadi. Di sini juga ada rumus pertumbuhan. Jadi Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 tambah R pangkat N. M ini adalah nilai atau jumlah setelah N periode. Kalau MO-nya nilai atau jumlah awal saat N sama dengan 0. R itu adalah laju pertumbuhannya dari tiap periode, dan N banyaknya periode. Lanjut saja ke contoh yang pertama, itu tentang pertumbuhan. Soalnya adalah pada tahun 2009 diketahui jumlah penduduk di suatu kota adalah sebanyak 1 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan di kota tersebut adalah 3% per tahun. Jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2019 adalah, jadi terus diketahui jumlah awal adalah 1 juta. 1 juta ini juga bisa ditulis sebagai M0. Tingkat pertumbuhan adalah 3%. 3% ini bisa ditulis juga R. Periode tahun dari 2009 sampai 2011 bisa disebut juga N. Kita bisa tulis M0 sama dengan 1 juta, R sama dengan 3%, tapi karena ini persen kita ubah dulu untuk ke desimal ya. Jadi 3/100 sama dengan 0,03. N sama dengan 2011 kurang 2009 yang hasilnya 2 tahun. Ditanya jumlah penduduk di kota pada tahun 2011. Kita tinggal, karena sudah mengetahui ininya, kita langsung saja pakai rumus. Itu rumusnya adalah Mn sama dengan M0 kali dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Kita bisa tulis jadi seperti ini. M0 nya adalah 1 juta dalam kurung 1 tambah R nya tadi ada 0,03 pangkat N itu 2. Jadi kita hitung 1 juta 1,03 pangkat 2.
Saya tulis lagi seperti ini. Jadi 1,03 pangkat 2 hasilnya adalah 1,060. Itu baru kita kalikan ini sejuta dengan 1,060 yang hasilnya 1.060.000. Di sini juga ada penurunan. Penurunan merupakan penurunan atau pengurangan suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Misalnya ini adalah penurunan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Di sini juga ada rumus penurunan. Rumusnya itu adalah Mn sama dengan M0 dikali buka kurung 1 kurang R pangkat N. Ini sama kayak pertumbuhan, tetapi bedanya ini di sini. Pertumbuhan mah ditambah, kalau ini mah dikurang. Mn-nya adalah nilai atau jumlah setelah N periode. M0-nya adalah nilai atau jumlah awal saat N sama dengan 0. R-nya adalah laju pertumbuhan tiap periode, dan N-nya adalah banyaknya periode. Lalu lanjut ke contoh 2, yaitu tentang peluruhan. Soalnya adalah suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 130 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebesar 10% dari ukuran sebelumnya setiap 15 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 5 hari. Jadi kita bisa tulis diketahui jumlah awal (130 gram). 130 gram bisa disebut juga dengan MO. Tingkat penyusutan dalam kurung peluruhan sama dengan 10%. 10% sama dengan juga R. Periode waktu lima hari sama dengan juga N. Bisa ditulis dengan M0 sama dengan 130 gram, R-nya sama dengan 10%, lalu kita ubah ke bentuk desimal, jadi 10 bagi 100 sama dengan 0,1. Lalu N-nya adalah 5 hari. Tapi karena di sini pertanyaannya itu setiap 15 jam, jadi kita ganti yang hari itu ke dalam bentuk jam. Jadi 5 kali 24 jam sama dengan 120 jam. Tapi karena ininya setiap 15 jam, kita bagi 15 jam lagi ya. Jadi N 120 bagi 15 sama dengan 8 jam. Ditanya ukuran bahan radioaktif setelah 5 hari. Langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu Mn sama dengan MO dalam kurung 1 kurang R pangkat N. Lalu kita bisa tulis juga Mn, jadi MO nya 130 dalam kurung 1 kurang 0,1 pangkat 8. Mn sama dengan 130 dalam kurung 0,9 pangkat 8.
mn sama dengan 130. 0,9 pangkat 8 hasilnya adalah 0,430. Lalu mn 130 dikali 0,430 hasilnya adalah 55,9 gram.